You See What I See, exclusive on Spotify. Download Anchor untuk bikin podcastmu gratis. Kalau di daerah aku itu, baik yang belum bisa jalan biasanya masih di ayunan. Tahu kan, ayunan tradisional yang masih pakai tali panjang, terus dililitin ke kain jarik, digantungnya di tiang pintu. Itu udah jadi hal lumrah sih ya di daerah aku. Mungkin kamu juga pernah ngerasain pas waktu bayi, mungkin sama orang tua kamu. Nah, keponakan aku itu masih sering disimpan di situ. Kalau mamanya lagi beres-beres atau masakan, kadang aku jagain dia sambil ayun-ayunin biar tidur kan. Ceritanya waktu itu, ponakan aku kan habis imunisasi pas pagi di posyandu. Nah, malamnya dia ini tuh kena demam, agak tinggi derajatnya. Panik dong mereka. Aku ditelepon sama abang aku buat jagain rumah sebentar. Karena mereka mau ke dokter yang dekat kota. Di sini tuh adanya cuma bidan sama ibu-ibu posyandu. Bu bidan sebenarnya udah ngasih obat, tapi istrinya abang aku itu mamanya si dede ini panikan. Kata dia mending dilayani ke dokter aja deh. Gak berani soalnya kalau misalkan dibiarin anaknya demam gitu. Nah abis syaan itu aku sama mama udah di rumah itu kan. Kita gak tahu sih mereka itu bakal pulang jam berapa. Kalau sampai malam banget ya tinggal nginep aja di rumah ini. Rumah ini tuh gak sepi kok. Tetangga masih suka diem di dipan. Tahu kan dipan? Kayak tempat dudukan tapi gede gitu. Mereka tuh suka nongkrong di situ kalau malam-malam. Terus juga rumah ini tuh dekat sama jalanan. Jadi gak terlalu sepi lah intinya. Nah, jam 10 malam itu kan mereka ngabarin baru pulang dari sana. Ya berarti sampai rumah tuh paling sekitaran 10:30 atau kurang lah ya. Yaudahlah, mama sama aku tidur di kamar yang biasa buat kita tidur. Kamar kecil gitu. Kamar ini tuh ada pada depan sama kamar ponakan aku. Kamar abang sama istrinya. Yang di tiang pintunya itu ada ayunan bayi. Nah tapi waktu itu karena emang gak ada orangnya, si ayunannya kan berarti ditanggalin, disampein. Apa tuh sih namanya kalau digantungin gitu, pokoknya digantung deh. Terus pas jam 10:30 itu aku kebangun gara-gara ada suara dari kamar itu kan. Aku cek lewat gorden pintu. Jadi udah biasa sih kalau di sana tuh ada 1 kamar atau 2 kamar tuh nggak pakai pintu, jadi pakai gorden. Nah pas aku lihat dari gorden pintu itu ada ponakan aku di ayunan itu, udah diayun-ayunin, tau gak sih? Kayak udah diayun-ayunin gitu kan. Aku mikir, oh udah pada pulang gitu. Aku juga samar-samar dengar suara abangku sama istrinya. Balik tidur lagi lah aku sebelah mama. Nah, baru banget mau tidur, aku dengar suara motor abangku di depan. Loh, kok baru pulang gitu kan? Aku bangunin mama tuh, karena takut kan akunya. Aku bilang kalau tadi aku lihat ayunan ada bayinya gitu. Tapi mereka baru pulang mah. Pas ngecek jendela buat lihat ke depan, ternyata emang bener mereka baru turun dari motor. Terus kata mama, ngigo kali kamu. Buka pintu sana, mama mau siapin air hangat buat si adik. Terus aku kayak, ya kali ya aku ngigo gitu. Ya agak takut sih emang, cuman yaudahlah aku buka pintu depan terus nyambut mereka. Sebenarnya sebelum aku buka pintu tuh kan berarti harus ngelewatin kamar itu kan. Nah pas aku lewat emang si ayunan itu tuh masih dalam posisi
sama sebelumnya. Posisi tau nggak di apa namanya? Tanggalin apa sih? Bukan tanggalin. Digantung kan. Terus aku mikir, perasaan tadi ada bayinya, kenapa sekarang kosong gitu kan? Adalah kalau dipikirin makin takut. Akhirnya bantuin mama buat nyiapin air hangat buat si Dede, terus sama nyiapin nasi juga kan buat si mamahnya makan. Maksudnya istri abang aku. Udah tidur si mama, kata si teteh. Udah deh, tapi bangun buat bikin air hangat buat si Dede. Oh gitu. Aku sebenarnya masih bingung sih, jelas-jelas tadi ada suara mereka pas aku bangun. Tapi adalah gak karuan juga aku mikirnya. Nah habis itu abangku tuh cerita kalau si Dede ini panasnya hampir nyentuh 37 derajat. Itu bahaya kan katanya. Untung langsung dilariin ke dokter anak. Habis cerita-cerita begitu, kita semua tidur. Karena udah jam 12-an lebih. Si Ade juga udah enakan badannya, dia udah tidur. Dan kita tuh gak berani bersuara kencang biar si Ade gak kebangun. Nah, jam 3-an tuh aku kebangun gara-gara pengen pipis. Pas aku ngelewatin dapur, sekilas aku lihat ke arah kamar abang aku. Aku lihat istrinya lagi gendong si Dede sambil bersenandung gitu. Tau gak sih kayak gitu, tapi ada nadanya gitu loh. Tau lah kalau buat nenangin bayi itu gimana. Badannya tuh ngadep ke tembok, jadi aku nggak bisa lihat pasti kan mukanya atau apanya lah gitu. Ayolah aku kamar mandi aja gitu. Pas udah keluar, aku lihat si Dede lagi di ayunan. Sebenarnya aku takut banget karena kejadian tadi. Cuman kan aku pengen banget mastiin takutnya si Dede kenapa-napa gitu. Karena ngapain malam-malam di ayunan gitu kak. Di kita tuh istilahnya apa ya, pamali gitu kalau malam-malam di ayunan. Apalagi kondisinya masih bayi. Pelan-pelan aku buka ayunannya dan ternyata emang si Dede sih. Dia masih tidur, mana kelihatan gak keganggu sama sekali. Terus aku lihatlah ke mamahnya. Loh, kok tidur? Perasaan tadi lagi gendong si Dede deh. Dari situlah feeling aku gak enak. Aku bangunin dia tuh. Teh, ini si Dede dibiarin di ayunan malam-malam. Pas dengar itu, dia langsung kaget. Terus dia ngelarin si Dede dari ayunan. Siapa ini yang masukin ke ayunan? Lah, aku bilang yang teteh sendiri. Orang tadi habis ngegendong si Dede, terus tidurin di ayunan. Aku jelasin, aku habis dari kamar mandi, terus lihat si Dede digendong. Dengar gitu, dia langsung bangunin abangku. Abangku juga kaget pas dengernya. Nggak tahu deh kenapa pas abis itu tuh mereka malah bangunin mama. Terus tahu nggak sih, kita semua pindah tidur ke rumah mama. Kayak bayangin jam 3-an masih gelap gulita, kita pindah ke rumah mama. Bukan yang pindah gede-gedean ya, cuman kita pindah posisi kita tidur. Dari rumah kakakku, abang aku pindah ke rumah mama. Untung waktu itu ada motor, sama gak terlalu jauh kan antara rumah abang aku sama mama. Pas sampai rumah, mereka cerita ke abah soal ini. Aku juga ditanyain sih, kayak bener kamu lihatnya begitu? Ya memang gitu kan, aku harus jawab apa lagi, orang itu yang aku lihat. Nah, dari kejadian itu, abangku sama istrinya ini pindah ke rumah mamaku untuk sementara waktu, biar sampai si Dede ini tuh enakan. Dan akhirnya mereka nempatin kontrakan sebelah rumah rumahku. Aku gak paham sama masalahnya, cuman yang aku ngeh tuh ya, selama si Dede ini sakit, itu aku sering lihat si Dede ini tuh digendong sama seseorang. Meskipun itu di rumah mama, tapi kita semua gak kenal sama orang itu. Dan bukan cuma aku aja yang mergokin, kadang mama, kadang abah gitu. Mana suaranya si orang ini tuh niruin suara si mamahnya si Dede ini. Dan selalu ada kain jarik bekas
ayunan yang biasa dipakai buat ayunan, maksudnya setiap si dede ini tuh abis digendong sama tuh orang. Mama sama abah tuh sempet tanya sama orang bisa, dan selalu dengan statement maksudnya tuh dengan kesimpulan katanya ada yang seneng sama si dede karena sering diayun-ayunin di rumah. Nah dari situ abangku sama istrinya itu nggak pernah pakai ayunan jarik lagi buat tidurin si dede. Dan ada satu kejadian pas si dede dibawa jauh dulu dari daerah sini ke rumah bibi aku. Malam itu tuh ada suara perempuan ngeraung-ngeraung gitu deh, pokoknya di belakang rumah. Sampai kita bertiga, mama, abah aku tuh nggak tidur semalaman. Dan itu kejadiannya sekitar hampir sampai subuh deh. Mau subuh baru itu berhenti suaranya. Aku nggak ngerti kenapa waktu itu tuh si dede harus dijauhin dulu dari wilayah ini. Terus udah nggak pakai lagi kain jarik. Terus nggak boleh tidur sampai kemalaman. Entah mungkin setelah kejadian si perempuan ngeraung-ngeraung atau gimana, aku juga nggak tahu. podcast.ceritahoror@gmail.com